bikin sponsornya gue ya. Oke, selamat datang kembali di MIT gue bersama saya Yogi Prasetyo. Di mana gue sini ada HP yang gue pakai daily driver dan juga yang kerjaan dalam tanda kutip, yaitu Infinix Hot 30. Ya, bisa dikatakan ini HP mid-range lah, dengan kisaran harga 1,5, 1,6 lah gitu kurang lebih. Dan bapak gue juga pakai HP yang sama setelah dapat ya jamret lah, fortunately. So ya, untuk Hot 30 ini yang ditawarkan tuh apa aja sih dari belakangnya ya, yaitu 50 megapiksel kamera, RAM-nya bisa di extend 16 GB tapi base-nya di 8 GB, 5000 mAh baterai ya, sobat gua banget 5000 mAh karena buat ngojol, dengan Helio G327 octa-core MediaTek, dan ya untuk penyimpanan yaitu 128 GB. Itu cukup lah dari driver, dan pertama buka gua yang pakai biasa aja dan gua yang agak berat itu ngojol. Oke, ini untuk pemakaian HP ini ya, dari kapan sih? Gue tuh pakai HP ini sekitar dari tanggal 25 Juli sampai untuk rekaman itu di tanggal 3 Desember 2023. Ya, kira-kira sekitar 5 atau 6 bulan lah. Pakai apa aja sih, mau main apa aja sih, kalau yang gue sendiri ya, bukan yang bokap gue. Ya udah gue sebutin tadi ya, itu ngojol. Tapi di sisi lain gue cuma dari login game gacha gue, yaitu Skyward Archive dan Grand Fantasy. Ya, kadang main Mobile Legends, dan ya gue sempet ngetes Genshin Impact tapi nggak kuat. Nanti gue jelasin di benchmarknya. Oke, untuknya selama pemakaian 5 bulan ini, codet atau apa, workoutnya apa aja sih gitu. Kalau misalkan dilihat dan fisiknya ya, showcase-nya udah agak pudar, kecoklatan mungkin karena apa, karbon polusi gitu di jalan, debu gitu lah. Gue juga gak tahu itu udah digosok-gosok, minyaknya putih juga gak putih-putih. Ditambah lagi di layarnya ya udah digoresnya udah cukup ya workout lah gitu. Nanti gue bakal ganti, mungkin gantilah nanti ya. Jadi ya udah ada workout, tapi soal baterai gak ada drop, dan juga untuk soal RAM performa dan kayak lainnya itu gak ada lah gitu kurang lebih. Ya ini adalah scanner testnya gitu, dari ngojol, lama recharge baterainya dengan USB Type-C gitu, dalam tanda kutip Geekbench, dan gaming. Dan ini disclaimer juga ya, ini gue belum bisa review HP sepenuhnya gitu, karena gue spesialisnya di PC ya. Jadi ya ini review pertama gue, jadi ya mohon maklum lah gitu kalau misalkan ada yang kurang, dan ya dari lain-lainnya. Jadi berikut data yang gue rangkum gitu dari selama pemakaian 5 bulan, tapi ini cuma ada beberapa perwakilan doang ya gitu, nggak mewakili sepenuhnya gitu untuk data. Oke, data yang dipaparin sekarang yaitu gue ngojol selama 7 hari, dari 1 hari setelah pembelian di tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023. Pada intinya di sini gue bisa dapat order 10 lebih dengan beberapa order yang lebih dari 10 km, dan juga untuk jam kerjanya juga lebih dari 9 jam sampai 12 jam, dan beberapa variasi cuaca gitu di kota Bandung ini. Namun sayangnya gue sedikit ada masalah kesehatan, tapi at least mewakili data tersebut udah cukup lah gitu kurang lebih. Dan pada intinya satu kali ngecas dari 100% sampai ke sisa waktu tertentu itu cukup oke lah gitu seharian ngojol. Jadi lu gak perlu bawa power bank, tapi ya kalau misalkan lu mau lebih lama ya bawa power bank lah gitu kalau mau ya. Untuk si data tersebut ya oke lah kurang lebih. Tapi yang gak oke-nya tuh dari lama ngecasnya itu loh. Selama 3 jam 15 menit waktu di tanggal 2 Agustus 2023
dari angka 22% sampai ke 100 itu nyampe 3 jam, kayak apa ya, satu steamnya lemang 24 hour gitu. Yang gua rasa agak lama banget itu untuk Type-C, kayak mikro lah gitu ya jadinya. Tapi kalau gua rasa-rasa ya sampai sekarang ini di tanggal 3 Desember 2023 ya at least agak perbaikan lah, improvement gitu dari lama ngecasnya karena cycle power yang intinya mungkin ngerasa lebih cepet sekitar 20% lah gitu, mungkin dapat di 2,5 jam sampai ke 3 jam pas lah gitu kurang lebih. Untuk selanjutnya ya, si Geekbench testing yaitu untuk Helio G37 di angka single core-nya dan multi core-nya cukup apa ya, moderate lah gitu, mid, dengan 198 di single core dengan 865 di multi core. Ya gue rasa itu angka average, dan ya untuk performa ya oke-oke aja gitu bagi gue ya. Tapi untuk yang GPU no surprise juga kalau misalkan dia agak rendah gitu sampai gagal testing juga di angka 34, ya gue gak expect banyak gitu. Soalnya karena gue ngetesnya di game beberapa ya, yaitu Blue Archive sama Genshin Impact sama juga Mobile Legends, ya itu gue rasa ada kendalanya lah gitu. Di Blue Archive sama Mobile Legends itu sedikit nge-lag kalau misalkan lu lagi total assault. Kalau Blue Archive ya, kalau misalkan di Mobile Legends lagi ngewarnya agak sedikit drop, dan kedua tersebut itu untungnya gak pernah freeze frame gitu ya, cuma drop doang. Tapi kalau misalkan buat si Genshin Impact itu gue kagak bisa launch sama sekali gitu, di loading screen aja udah nge-lag. Gua nge-launch gamenya aja udah apa freeze frame lah gitu, sampai 0 fps lah. Jadi gua rasa gak bisa banget buat main mungkin Genshin Impact. Ya overall untuk performa oke lah gitu. Tapi kalau misalkan apa ya, untuk yang baru-baru sih si performanya mungkin di tahun-tahun segini ya bisa kalian lirik lah gitu, merek Intel gitu yang P55 kalau nggak salah, harganya mirip tapi udah 5G dengan sedikit improvement dari si itunya gitu, chipsetnya lah gitu. So ya ini HP lama tapi ya duit sejap. Ini gue hampir lupa dibahas, yaitu kamera dan audio. Untuk kamera foto sama video gue rasa itu cukup standar lah gitu, di dalam tanda kutip 50 megapiksel. Ya apa untuk foto sendiri sih resolusinya di 4K wide itu cukup jelas, detailnya cukup jernih, di kondisi normal dan kondisi low light itu cukup detail juga gitu, dengan autofocus yang cukup responsif. Ya gue rasa itu oke. Dengan video 1080p 30 fps gitu itu standar lah gitu untuk kalian, dan gua rasa itu videonya juga less noise ketimbang Fujifilm X-A10 yang pernah gua pakai. Jadi untuk keperluan content creating ya gitu, bagi pemula yang cuma modal HP itu cukup oke. Speaking of content creating ya, di Sony Phoenix itu udah tersedia soal foto editing kayak Lightroom dan juga video editing fitur dari bawaannya kayak Premiere atau mungkin DaVinci. Untuk yang video itu yang gue suka tuh dia bisa nge-stabilize footage gitu, kayak semacam ya mouse stabilizernya Premiere, tapi ya itu modenya auto gitu, gak bisa diatur-atur lagi. Speaking of otomatis ya, ini kameranya tuh fully automated gitu, jadi gak ada mode profesional sama sekali. Jadi lu segitiga exposure tuh gak ada, yaitu ISO, aperture sama shutter speed itu gak ada gitu, jadi full auto. Ya ini mah cukup buat pemula lah gitu, kalau misalkan buat content creating atau mungkin foto ya. Oke, ini sisanya di audio. Jadi gua rasa ini audio cukup oke lah gitu untuk ngerekam suara lu tanpa harus nambahin mic tambahan gitu, atau mungkin shotgun atau clip on. Ya gua rasa oke-oke aja untuk ngerekam suara lu kayak gini. Dan untuk audio playbacknya dari speaker yaitu cukup standar gitu.
Gak kayak HP-HP Mito atau mungkin HP-HP jadul lah gitu. At least ya standar lah kurang lebih. Jadi ya pada intinya untuk keperluan multimedia atau mungkin ya seperti kamera, foto, video sama audio itu udah cukup lah gitu ketiganya. Namun sayangnya gue rasa itu banyak drawbacknya gitu. Kalau misalkan dari foto sama video ya ini kadang autofokusnya suka ngaco atau mungkin gak mau fokus meskipun dia responsif. Terutama yang di kondisi gelap itu kadang fokusnya suka ngaco lah gitu. Tapi gue gak mikirin soal banyak noise-nya di low light. Tapi ya at least itu dari kamera itu sesuatu yang trivial gitu untuk masalahnya. Ya itu mah tergantung dari pilotnya sendiri lah gitu. Oke, belum konklusi ya. Oke, kan gue udah bilang dimana bokap gue pernah kena musibah gitu, HP-nya dijamret dan langsung mengganti HP yang sama dengan gue gitu. Waktu di hari kedua aja gue ketukar gitu, tapi ya kalau misalkan itu udah tau lah gitu perbedaannya apa. Kalau misalkan bapak gue buka HP gue pasti isinya bini gue Aru, atau mungkin gue buka HP bapak gue pasti flashbang lah. Dan ya untuk pemakaian bokap sendiri juga kan dia tuh pakai YouTubean gitu, dengerin campur sari sama dan musik campur sari sama musik tradisional Jawa gitu. Ya cukup lah gitu. Dengan ya gue rasa bokap gue sendiri dia nggak pernah ngomel atas soal lemot-lemotannya gitu. Kecuali dia kalau misalkan tiba-tiba ada bloatware atau mungkin tiba-tiba ada ads yang nggak jelas gitu ya, dia kadang minta tolong ke gua, atau mungkin ya ada fitur yang lupa lah, terserah gue juga nggak ngerti. Mau bapak gue sendiri soal HP lah gitu, karena dia udah tua jadi ya wajar aja. Oke, ya sudah di ujung konklusi ya ini gua rasa. Kalau gue rasa sendiri sih ini HP menurut gue ada mixnya lah gitu. Kalau misalkan dari soal baterai gue rasa oke. Soal produktivitas lah gitu untuk ojol gitu, atau mungkin dia driver atau buat multimedia gitu. Bukan gaming ya, multimedia tuh oke lah gitu. Cuma yang itu saya kata performa gamingnya ya agak kurang lah gitu. Makanya gue suka ngejalanin emulator Android buat main Blue Arcade atau mungkin Mobile Legends di PC. Untuk gamingnya kurang, media oke, baterai oke, produktivitas oke. Itu poinnya. Tapi ya untuk soal durability gue rasa oke lah gitu. Karena gue sendiri kan udah jelasin di awal karena gue punya histori sama Infinix dengan Infinix Hot 3 Max ya, dengan pemakaian selama 3 tahun itu ya gue rasa itu sebuah pencapaian durability yang baik lah gitu untuk sebuah merek HP. Oke, sekian dari gue ya untuk ya review HP ini ya. Mohon maaf juga karena mungkin keterbatasan pengetahuan gue soal HP dan juga belum pernah benchmark sama sekali HP. Atau mungkin ya gue terlalu capman buat HP gitu, karena gue HP cuma dipakainya buat kerjaan doang gitu, bukan buat untuk diotak-atik kayak PC ataupun laptop ya. Mohon maaf aja gitu, karena gue masih awal-awal dan gue masih belajar untuk lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya atau review sebelum-sebelumnya di channel sebelum-sebelumnya dan sebelum-sebelumnya selamanya. Oke, thank you yang udah nonton dan jangan lupa subscribe dan untuk kembangannya di NDT Blue. Jangan lupa tekan loncengnya dan ya untuk episode selanjutnya mungkin saya akan mereview sebuah game lah gitu. Ya gak jauh-jauh game balap lah gitu. Jadi see you next time, bye, thank you. 125 kan itu? Satu aja. Ya, so aku rekam ya. Nggak jelas aja. Pura-pura ini habis kehujanan ceritanya ini. Orang gila main.
Udah ada kerjaan. Kreativitas lah udah.